Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, perkenalkan, nama Kakak Fadila Aditya Putri. Di sini kita akan memulai proses pembelajaran mengenai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Esensi bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal. Sistem pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam jalur pendidikan formal, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari program pendidikan. Pendidikan dapat dikatakan sebagai usaha yang dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Istilah bimbingan oleh Romlah 2006 dimaknai sebagai proses pemberian bantuan kepada individu atau peserta didik secara berkelanjutan dan sistematis, agar dapat memahami diri dan lingkungannya dan mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dapat mengembangkan diri secara optimal untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah disebut bahwa bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari program pendidikan. Hal berikut merupakan upaya untuk memfasilitasi dan mendirikan peserta didik dalam rangka mencapai perkembangan yang utuh dan optimal. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal. Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal, Depdiknas 2008 disebut bahwa tujuan bimbingan konseling agar dapat merencanakan kegiatan penyesuaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa mendatang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi ataupun dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Sementara dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, disebut bahwa tujuan umum layanan bimbingan konseling adalah membantu peserta didik atau konseling agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya. Tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling yaitu membantu konseling agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, merencanakan kegiatan menyelesaikan studi, perkembangan karir dan kehidupan di masa yang akan datang, mengembangkan potensi seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya, mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung. Yang kedua, fungsi layanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal. Fungsi layanan bimbingan konseling pada jalur pendidikan formal telah dirumuskan secara rinci dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan konseling dalam jalur pendidikan formal Depdikbud 2008 maupun dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Fungsi bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal yang juga bisa diimplementasikan pada jenis pendidikan ataupun satuan pendidikan dalam jalur formal, yaitu sebagai berikut: ada pemahaman, fasilitas, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, pemeliharaan, pengembangan, dan advokasi. Yang ketiga, ada komponen program bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal. Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan konseling dalam jalur formal Depdiknas 2008 dan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dijelaskan bahwa komponen program bimbingan dan konseling meliputi layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Selanjutnya dalam Permendikbud tersebut, masing-masing komponen layanan dijelaskan sebagai berikut. Ada layanan dasar, di mana layanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh konseling melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasik atau kelompok. Lalu ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasikan pilihan minat.
minat dan kemampuan peserta didik, konseling dengan orientasi pemutusan, perluasan, dan pendalaman mata pelajaran atau mata kejuruan. Lalu ada layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseling yang dapat menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera agar tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Lalu ada dukungan sistem. Kegiatan komponen program layanan dasar, layanan peminat, dan perencana individual dan responsif sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau kondisi secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, instruktur, misalnya teknologi, informasi, dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan. Yang keempat ada jenis dan teknik layanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal. Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal telah dipetakan jenis layanan beserta penggunaan tekniknya berdasarkan pada komponen pelayanan meliputi pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan peminat dan perencanaan individual, dan dukungan sistem dalam Depdikbud. Ada jenis dan teknik layanan pada pelayanan dasar. Pelayanan dasar mempunyai tujuan membantu semua konseling peserta didik agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal dalam mencapai tujuan tersebut. Maka layanan dan teknik yang dapat digunakan sebagai berikut: bimbingan kelas atau bimbingan klasik, layanan orientasi, layanan informasi, bimbingan kelompok, dan layanan penggunaan data. Lalu ada jenis dan teknik layanan pada pelayanan responsif. Pelayanan responsif mempunyai tujuan membantu konseling agar dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi ataupun mengatasi hambatan dalam proses perkembangannya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka layanan dan teknik yang dapat digunakan sebagai berikut: konseling individual dan konsep kelompok, lalu ada referral, kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, konsultasi, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, dan kunjungan rumah. Sekian, terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Demikianlah, semoga kita dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya adik-adik.